Bisikan daun-daun, kicau burung-burung, angin menerpa ombak, lautan pun beriak. Pasir sepanjang pantai, bagi sisir dewa-dewi, matahari bergantung, senja pun segera turun. Cintaku, cintaku padamu, padamu, saksinya Tuhanku. Cerianya, cerianya wajahmu, wajahmu, riangnya hatiku. Surya kan tenggelam, namun cinta tak akan padam. Bukan barang pikiran, tetapi anugerah Tuhan. Bisikan daun-daun, kicau burung-burung, angin menerpa ombak, lautan pun beriak. Pasir sepanjang pantai, bagi sisir dewa-dewi, matahari bergantung, senja pun segera turun. Cintaku, cintaku padamu, padamu, saksinya Tuhanku. Cerianya, cerianya wajahmu, wajahmu, riangnya hatiku. Surya kan tenggelam, namun cinta tak akan padam. Bukan barang pikiran, tetapi anugerah Tuhan. Oke, jadi sebelum diterusin, kukuruyuk dan saya tadi ngerti maksudnya ya, bahwa Ma'iyah ini tidak bikin kukuruyuk yang berikutnya, gitu ya. Ma'iyah ini memerdekakan dan mendorong Anda semua untuk golek, mencari kuku. Ya bunyi ayam tadi itu gimana? Yuk kita cari sedekat-dekatnya. Saya kira ijtihad itu sudah akan membuat Allah menerima kedekatan kita, karena selama ini kan nek wis kepepet kan kita selalu wajib menyatakan bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kan gitu kan. Kalau tiap hari saya mengatakan saya berlagak
matur nang Kanjeng Nabi kula niki saene mlebet NU atau napa Muhammadiyah, terus Kanjeng Nabi kan jawab NU ki apa to nun itu. Nek sijine mau kok kaya jenengku apa kuwi gitu. Nah, terus kalau diterusin ini agak lebih luas lagi. Nyuwun sewu Kanjeng Nabi, panjenengan niku si napa Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terus Kanjeng Nabi jawab piye? Kanjeng Nabi jawab piye? Nah, kenapa kita tidak berani membebaskan diri dengan tetap menghormati Sunni, kita tetap menghormati Syiah, menghormati semuanya, menghormati Kukuruyuk, menghormati Kongkorongkong, menghormati Kokoronok, mau Kukuruno, Kuruno, ya Kuruno. Tuh, terus gini teman-teman sekalian. Jadi sama dengan Nahdlatul Muhammadiyah ya, tidak boleh menjadi organisasi massa, tidak boleh merupakan ancaman kepada Kukuruyuk maupun kepada Kongkorongkong. Ma'iyah juga tidak boleh. Kita menemani Kukuruyuk, kita pahami Kukuruyuk. Kita mencoba mengerti kenapa menurut dia Islam itu Kukuruyuk. Kita coba pahami. Yang tidak bisa kita melakukan apa-apa adalah kalau ada jenis Kukuruyuk yang lain yang tidak bersedia bergaul, yang memisahkan diri dan tidak mau omong-omong, tidak mau berdiskusi, tidak mau syura bainahum, dan jenis-jenis Kukuruyuk seperti ini menganggap seluruh Kukuruyuk yang lain adalah kafir, haram, dan pasti masuk neraka. Kan gitu. Nah, Ma'iyah tidak akan mengambil peran untuk mengklaim siapapun masuk neraka atau surga. Kalau saya harus ngomong ya saya selalu bilang Anda semua masuk surga ngono wae. Ning yo mestine milewat neraka dhisik kan gitu. Mestine kan mosok ya ora gitu. Dan neraka itu ternyata tidak hanya api. Kalau menurut Kiai Toto Raharjo, ono neraka sing adem banget. Kuwi yo siksaane yo luwih. Wah yo luwih mudar kuwi. Dadi beku ngene iki ora iso apa-apa ngene iki lho. Kuwi yo uteke mlaku ning ora iso apa-apa kaya wong ketenggengen ngono kae. Soale Toto bar nang omahe Kirna ya ta. Ning kono sikile dikum nganggo es ya ta. Anjur mudar dhek. Itu 5 menit wis kejet-kejet ya ta. Nah, terus dhek mbayangke neraka jebul ya, mestine ana sing isine es tok kae mudar kowe mlebu rono kowe ya gitu ya. Itu. Terus terakhir, setelah ini saya mohon Mas Toto memimpin kembali. Kan kita ini menentukan hari raya itu gini. Semalam tuh ada pertanyaan dari siapa sih? Dari Pak Rahmat Pak ya? Dari siapa ya? Setuju mana hari raya 1 Syawal itu ya 1 saja apa 2? 2. Nek ngono telu piye nek telu? Sip, papat? Sip, oke. Kalau gitu, kalau hari raya A beda dengan hari raya 1 Syawal A beda dengan 1 Syawal B, berarti tahun depannya juga bisa berubah, tidak lagi beda 1 hari, malah bisa 2 hari, 3 hari. Kalau selama kemerdekaan kita pernah berbeda hari raya 40 kali, berarti Ramadan itu bisa jatuhnya bagi yang lain di bulan sebelumnya atau sesudahnya. Nek dituruti nek diteruske tenanan lho. Iki kan bertengkar saiki tok ning sesuke padha meneh. Kok iso lho saiki ora padha kok sesuk padha iki lho. Kan kudune nek tanggalan ki ya beda siji kene ya mesti luwih beda meneh kan gitu. Tapi enggak, kita bedane mek wingi ki tok. Engko sesuk kompak meneh pas Idul Adha kompak meneh. Jadi sebenarnya tidak ada konsistensi penanggalan gitu. Artinya Anda lebih seneng mana hari raya itu macam-macam atau satu? Macam-macam. Nah, kalau macam-macam bisa jadi nanti orang sudah hari raya Anda baru mulai puasa.
Kuwi sing bingung pemerintah libure kapan. Sebab kalau berbeda tidak hanya 1-2 hari loh Mas. Kalau diterusin kan nanti terus berbeda menjadi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Akhirnya kan sebagaimana Masehi sama Hijriah kan bedanya sampai sekian puluh tahun setelah kurun waktu tertentu kan gitu. Ini tolong yang ahli penanggalan ngitung. Oke, dimulai kemarin aja lah. 1 Syawal bagi A itu hari Selasa, bagi B hari Rebo. Wes diterus konsisten dari sini ya. Terus nanti dihitung sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun. Nanti kira-kira berapa puluh tahun akan terjadi di mana 1 Syawal sama dengan 1 Ramadan. Bagi versi yang lain. Jadi kukuruyuk lagi mulai poso, kongkorongkong wes rioyo kan gitu. Bisa jadi begitu. Kalau penanggalannya konsisten. Maka teman-teman sekalian, disitulah kita tidak punya pemimpin. Saya sholat kemarin di Tebet sama anak saya Jembar sama Rampak. Aku kira mudeng, pokoknya aku ngerti ini Selasa menurut tok poin nang atiku Selasa, jadi begitu Selasa riyo aku gitu loh. Aku orang mergo NU apa Muhammadiyah ra mudeng aku, pokoknya aku sejak aku urip kuwi kaya wong ngipi ngono kalau Selasa gitu. Kuwi ya apa hisab empuh aku ora ngerti. Pokoke ngono kuwi. Nek salah ya ben aku dihukum Gusti Allah. Aku ning kuwi ora usah melu ngukum aku kowe. Kowe ora duwe jasa apa-apa nang aku, ora duwe saham apa-apa nang uripku, kowe ora usah melu-melu. Sing hukum Gusti Allah wae, karena yang berjasa sama saya itu Allah gitu. Ya timbangannya aku melu riyo Rebo ning Selasane wis ora poso. Dan itu sangat banyak yang begitu ya gitu. Iki aku ora penak karo Pak Mus. Aku sholatnya itu Muhammadiyah cabang Tebet Barat. Di satu lapangan yang bukan lapangan, semacam tempat parkir, sing kiri kanannya ada tembok, dan tembok itu isinya tulisan-tulisan saru-saru kayak banget, kayak pilok-pilok kayak. Jadi aku motret imam karo muadzine iki sing mimpin takbiran iki background-e gambar-gambar apa kok artistik, sing tulisan-tulisan ngono kayak apik tenan. Itu kan memang panitia Muhammadiyah itu memang memiliki kesadaran dialektis yang tinggi, sehingga dia membiarkan tembok itu tidak ditutupi, karena memang setiap manusia yang beriman selalu butuh melatih imannya, sehingga kehusukan tidak perlu dimanjakan dengan dibantu oleh kain-kain putih yang menutupi, karena manusia yang sungguh-sungguh beriman dia tidak tergantung kiri kanannya. Itu kan, jadi saya kira itu pertimbangan Muhammadiyah cabang Tebet Barat. Biarkan saja. Bahkan kehusukan orang bertakbir itu jangan dipengaruhi oleh orang lain. Kalau perlu orang lain harus menjadi godaan bagi setiap orang yang bisa mengurangi kekhusukannya. Kalau memang dia orang yang khusyuk kepada Allah, maka meskipun dia mendengar sesuatu yang membuat kekhusukannya terganggu, dia tetap tidak terganggu. Sebagaimana Rasulullah kalau sholat, para sahabat kalau sholat itu ono laler, ono suara apa wae orang keganggu kekhusukannya. Termasuk oleh suara takbiran yang mimpin yang tidak enak sama sekali, itu tidak terganggu kekhusukannya. Jadi ono telu sing mimpin takbiran ki siji karo loro ki jan ora enak tenan. Ya ora nek elek banget ya ora, aku ora penak ono Mustofa ya ora penak. Jadi takbiran iki pokoknya iki nada ra ngerti, struktur munggah mudune ra cetha, iki A minor popo ora bar A minor munggahe nang C opo ngono kae. Dan takbirannya dari kompak makin lama makin hilang. Kenapa? Karena ada beberapa jenis konflik selama takbiran. Yang pertama, Allahu Akbarnya 2 kali apa 3 kali. Nah, semua jamaah itu rata-rata 3 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gitu ya. Tapi sing mimpin mesti pindho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes, tak delok, tak ringokke. Kira-kira bertahan sing mimpin Allahu Akbar loro, sing dipimpin telu. Loro telu, loro telu. Begitu kelima itu kabeh jamaah melu loro. Ini saya melihat bagaimana proses kooptasi politik. Jadi yang kelima jamaah sudah capek untuk konflik sama pemimpinnya. Begitulah Anda sekarang terhadap Indonesia, wis kesel biyen arep dicolong piro wae, kan gitu kan. Nah, jadi saya lihat kemudian takbirannya taat menjadi 2 kali takbir, tapi jumlahnya berkurang. Kalau semula waktu 3 kali itu rame kompak, begitu yang kelima itu menjadi lebih rendah volumenya dan menjadi tidak banyak yang bertakbiran, karena di antara mayoritas yang kalah itu ada yang lain yang tidak mau kalah, tapi dia tidak punya ruang untuk menerapkan 3 kali. Masuk gini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah gak enak. Akhirnya ada kelompok yang kalah, yang kompromi, ada kelompok yang tidak kompromi tapi tidak bunyi. Itu konflik pertama. Akhirnya takbirannya tadi ora kompak. Konflik kedua, tiba-tiba ketika jamaah selesai satu takbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian, saya umumkan bahwa tidak ada tuntunan, perintah atau contoh dari Rasulullah untuk melakukan sholat tahiyatul lapangan. Saya ulang, saudara-saudara, tidak ada tuntunan, tidak ada contoh atau anjuran untuk melakukan sholat tahiyatul lapangan. Jadi kalau datang ke sini langsung duduk dan takbiran. Nah, ono sing lagi ngene iki. Allahu Akbar. Tahiyatul lapangan. Wes akhirnya rano sing sholat. Nah, di situ monggo tafsirnya bagaimana? Rasulullah cuma menganjurkan kalau kamu datang ke masjid, jangan langsung duduk tapi sholatlah 2 rakaat. Kemudian sekian abad kemudian ulama menyebut itu sholat tahiyatul masjid. Rasulullah sendiri tidak pernah menyebut itu sholat tahiyatul masjid. Karena masjid itu definisinya adalah ono temboke, ono kipas angine, ono kaligrafine, ono karpete, definisi masjid. Maka begitu tidak ada tembok, tidak ada kaca, disebut lapangan. Itu kukuruyuk. Ya, kukuruyuk. Nah, kongkorongkong punya pendapat yang berbeda. Masjid itu tidak harus bangunan. Dimanapun saja yang kita sepakati untuk sholat bersama, dia adalah masjid. Itu menurut kongkorongkong. Nah, yang di Tebet itu tadi kuku ruyuk. Itu. Nah, terserah Anda. Arep njupuk sing endi? Utawa rasa teko. Aman. Mau sholat sunat. Anak kukurunuk sholat dewe. Saya sholat, dak sholat, mau apa sampean? Ini nggak Madura kira-kira. Nek Madura ngono slametnya gak ono Madura pas iku. Nek ono wong Madura aku dadi mesem dhewe kok ngene ono Madura matek iki mesti sing ngumumno iki mesti. Saya mau sholat, dak sholat sampean ndak usah ikut-ikut sampean. Ngono aduh matek iki wis. Nah, saya direpotin anak saya 2 juga, mereka juga tidak kerasan dengan bunyi
takbir yang ndak enak, terus mereka selalu gelisah, kapan kok lama banget takbirannya, soalnya ra enak kuwi mau itu. Terus ganti pemimpin yang kedua, ya ora enak. Terus yang kedua ini Mas menimbulkan konflik jenis ketiga. Yang tadi pertama kan jumlah takbir, yang kedua tahiyatul lapangan, yang ketiga ada konflik baru. Konflik yang tidak kentara, tapi menimbulkan efek perpecahan sosial di kalangan jamaah. Yang ketiga ini nih Mas. Jadi nek sing ono sing mimpin, setelah ada mimpin ada bilalnya. Kalau di Masjidil Haram kan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, iki bilale. Iki yang ngono, takbiran sing mimpin terus dibilali. Nah, cuman antarane sing mimpin karo bilal iki nadane seje. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing iki Allahu Akbar, Allah. Lah iki jamaah bingung iki melu imame apa bilale. Nek melu imame kan Allahu Akbar, nek melu bilale Allahu Akbar. Akhirnya tinggal separuh yang takbiran. Yang separuh itu pun seperapat melu Bilal, seperapat melu imam lagi. Akhirnya kehilangan harmoni babar pisan. Wis piye kuwi? Konflik keberapa tadi? Tiga. Ada satu lagi konflik. Sing takbir sing terakhir apik tenan. Apik tenan. Tapi suaranya apik lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roe iki ro nganggo mixing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh nanti ono apa jenenge ning mixing apa kuwi? Reverb. Paul. Allah Paul. Pak Paul. Nah terus tak delok jamaah tak tele rada sumringah iki. Soale ono pau. Jadi jamaah rada bangkit lagi. Terus ini dia tahu, dia sadar bahwa yang lain tadi jelek-jelek semua secara kesenian, hanya saya yang bisa. Maka dia fasihnya kayak zaman ono calon bupati teko nang omahe kiai. Pak, nyerahno Quran nang pesantren jumlahnya 100. Pak, ini saya sumbang Al-Quran 100 untuk santri-santri. Yok nopo Pak Bupati niki senes Quran niku Quran ngangge qaf ya Pak Bupati, qaf nggih. Waduh, nggih niki Quran qaf, ojo kaf, Al-Quran. Karena dia berkali-kali ditegur Pak Kiai tidak juga bisa qaf, akhirnya ajudane ngene. Kon iki lapo nyekut ngono akhirnya iso ada ekof itu gara-gara disikut sama ajudannya, terus dia jadi tiba-tiba bisa huruf qaf. Lah pokoknya nyekut ya gitu ceritanya. Ini karangan anyar ya. Oh alah. Nah terus karena sumringah ini juga besar hatinya kan, orang pentas itu kalau dapat feedback dari jamaah kan terus gede hatinya. Nah endingnya itu setiap takbir itu endingnya itu dahsyat. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, deh, kanggo eko ya. Dan seneng jamaah iso weneng ya. Jadi dinteni begitu. Walillahil. Oh alah Gusti Pangeran. Ya ning rasane kol-kolah, nek cara tajwid rasa kol-kolah itu indikasi saja walillahi. Karena kan itu kan memang harus berhenti, harus walillahil hamd. Kalau aslinya kan walillahi alhamdu, walillahil hamdu. Nah karena dia di akhir maka dia jangan disebut du. Padahal masih ada dalnya yang padahal mimnya mati. Walillahil hamd, gitu kan? D-nya itu cukup indikasi, tapi karena Muhammad
Ya iku mah dadi nek di Jawa Timur rapi iku. Nek upama di Jombang ngono ditekeni karo wong. Wali iya. Iya. Dan aku terhibur tenan aku. Waduh tenan apik tenan ya ngono. Walillahil hamd. Ganti saiki iki nek arep turu sekelingan ya. Aduh. Iki mesti pasca Iqra gitu. Walillahil hamd. Mustafa angel. Oke. Ini saya sekedar cerita itu untuk supaya Anda mendapatkan kenikmatan yang gratis ya ta. Arep ngopo kowe ning donya iki sing kaya ngene iki kahanane arep ngopo nang ngene iki lak guyu ora ono biyayane, guyuran ning kok lak ya iso dieling-eling to ning warung kan apa nek meneng-meneng kan nek utang ora iso bayar akhirnya meng takbiran dhewe ta. Melaku ra ndek dhuwit alillahil hamd. Allah nyenengke wong Islam nyenengke tenan nyenengke tenan. Terus gini teman sekalian. Iki iso tinggal sembarang lho iki. Iki bojo nesu ae aku liwat. Alhamdulillah. Bojomu mesti mesem ya. Terus aku mulane makanya dakwah itu tidak terduga. Sesuatu yang asalnya berasal dari kekeliruan atau orang sok tapi itu juga tetap bermanfaat toh gitu. Jadi ini kan beliaunya kan sekarang dapat pahala banyak sekali karena membuat Anda tertawa. Belum nanti orang lewat ADTV guyu kabeh wah ganjarannya oke banget. Terus maka mulai sekarang kalau takbiran mulai besok disengaja seperti itu ya. Coba bareng ya walillahil hamd. Yes, nyenengke tenan dunya iki Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila diwolak-walik tetep apik, tetep enak. Oke. Mas, kan kita ini bertentangan Selasa Rebo riyayane itu karena ada hisab, ada ru'yah. Saya tidak membantah. Saya cuma mengingatkan epistemologi, ya. Satu. Kalau melihat dengan gini, kalau kemarin di Padang Bulan tuh gini, ini apa, Mas? Yuk ojo Samsune apa? Rokok ini ya. Oke, rokok ya. Oke, rokok ya. Ya Samsu rokok ini yang dipilih siji ya. Angine ora iso nentokke rokok apa Samsu ae, arep riyo mesti beda iki. Ora gelem ngalah si jenenge iki rokok, Samsu, rokok ae padha wae. Kire anjing, kire asu ora kuwi asu. Oh kire, ora asu piye to ya? Wong Indonesia iki kire karo asu ora iso kompak deh. Yes korek. Sipo ngono. Oh manut payah. Apa wis? Mik. Ya wis. Ya engko aqua ngono padha wae asbak ya. Oke. Anda bisa melihat dengan mata Anda. Jenenge apa? Sing ngarani iki asbaki mripatmu apa sapa? Mripatmu iso ngarani asbak? Yang bilang asbak itu apanya? Loh, mulutnya? Enggak, yang tahu bahwa ini asbak apanya? Pikirannya. Pikirannya punya memori, punya data dan hafal terhadap data-data itu dan bisa ngasih tahu ke kita bahwa ini asbak dilakukan melalui mulut. Mulutnya nggak tahu kalau ini asbak. Wong mek mulut. Gitu. Mata juga nggak tahu, mata cuma menangkap realitas atau fakta ini, lapor ke otak, otaknya memiliki memori dan konstelasi data menyebut ini asbab. Jadi yang tahu ini adalah pikirannya. Nah, hisab adalah perhitungan dengan pikiran atau penghitungan dengan aktivitas pikiran. Kalau mata melihat itu namanya basor. Basor.
Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Sami'un basir. Yubsir itu melihat dengan kepala. Kalau pendapat dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, misalnya apa pendapatmu dalam bahasa Arab? Ma ra'yuka atau ma ra'yukum. Ma itu apa? Ra'yun itu pendapat. Ru'yah adalah pendapat. Ru'yah adalah penglihatan menggunakan pikiran. Cetok ya? Pak Yai neropong di sana ada hilal, yang bilang di sana ada hilal itu matanya atau pikirannya? Pikirannya. Jadi ru'yah itu ngelihat berpusat pada matanya atau pada pikirannya? Pikiran. Kalau gitu bedanya apa ru'yah sama hisab? Ayo, bedanya apa hisab karo ru'yah? Wong ru'yah itu juga penglihatan dengan pikiran, hisab juga penghitungan dengan pikiran, podo. Lah kok gelut terus antara hisab karo ru'yah? Aku gak mau dengi, cuman ngasih tahu anunya aja, ilmu bahasanya aja. Kalau saya dulu kan goda, mbok sudah pakai ru'yatul hisab, munaku. Kalau ndak mau ya hisabur ru'yah. Podo wae. Atau ini kan kayak imam goreng bandeng. Orang goreng bandeng. Imam ki bandengnya seleke wajan kok. Njur nganggo sudel diwolak-walik. Ora, imam ki goreng. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Sing ngomong goreng apa sing nganggo wajan? Ayo padha teman. Lihat yang satu menggunakan wajan, yang satu menggunakan gorengan. Ayo padha wae. Nah, jadi janjane piye to kuwi? Ru'yah karo hisab kuwi. Ngono lho kanca-kanca, monggo dipikir, saya tidak mengklaim, saya juga tidak akan diundang oleh Menteri Agama untuk ikut menentukan. Jadi kok sudah wong kedua-duanya pakai pikiran. Jadi Mas Toto pulang ke Banjarnegara mengundang pengurus-pengurus masjid sekecamatan dan berfatwa wis ngene wae lho, kowe iki tentokke riyaya posomu tahun ngarepi saiki lho, entokke dihitung mulai saiki. Iso to? Wong padang bulan tahun depan kita sudah tahu kok tanggalnya kok. Gitu loh. Gitu. Jadi kanca-kanca, soal ru'yah dan hisab ini mudah-mudahan kita bisa buka lawang ya. Ternyata ru'yah karo hisab iki janjane meh-meh padha. Nek ndelok ngene iki ya tetep ora iso wong sing ndelok mripate, sing bekerja pikirane. Itu ru'yah dan hisab. Dan ini saya sudah konfirmasi kepada Cak Fuad, kepada Ustadz Nur Somad dalam kasepuan Ma'iyah, dan memang seperti itu menurut beliau-beliau. Jadi saiki Ma'iyah melu sing ndi? Ma'iyah itu mungkin agak berbeda sikap karena kita bukan kelompok. Kita bukan kelompok, kita bukan partai, kita bukan ormas, kita bukan aliran torikot, kita bukan apa-apa. Kita ini hanya orang yang berkumpul, yang bersama-sama mencari Islamnya Muhammad SAW. Kan gitu. Nah Rasulullah juga sederhana. Itu teman-teman sekalian menjadi ribut itu setelah ada fatwa dari Imam Hajar At-Tamimi kalau tidak salah, yang menyatakan hilal harus dilihat 2 derajat. Kuwi lho 2 derajat iki lho. Kuwi saka ngendi kuwi? Nek 1,9 ra entuk. Lah ya barang ono kok kudu 2 derajat. Aku njur kelingan ana wong medukun. Kowe nek pokoke medukun kula niki wong melarat, ya napa nggih carane kula saged rada bangkit urip kula, paling ora nek kula mboten saged sing anak kula sing sugih. Syukur-syukur iso dadi pejabat. Terus akhirnya dukune duwe dalan. Ngene lho, kowe pengen anakmu dadi presiden ora? Wong nggih pengen. Ngene. Kowe nek turu karo bojomu lebokke sithik wae. Nek nglebokmu sithik berarti kowe sangat kuat menahan diri. Sithik presiden. Ngoten nggih. Wis pokoke anggere kowe kuat nahan, sithik arep nglebokke.
Anakmu presiden. Wes akhirnya diprakteknya begini. As menteri lah apa lah. As bupati wae lah. As kere ya ben. Ono ae. Aku ya kelingan ngono-ngono kuwi ta ya. Aduh ya Allah kiai ya kaya ngene. Adi gue saiki kan duwe kemesraan baru ya sama yang suami istri di sini. Mas, ampun gawe presiden po. Oh ya. Terus dadi kere ra apa-apa. Sesuk praktekke Mas gawe kere yuk. Allah. Mengke wong Jawa iso wae lho gawe dagelan ngono kuwi lho, jan iso kene iki lho. Ala ya nek wis mlebu ya wis mlebu ora sarong serang derajat to. Wis ketok ya wis ketok mlebu ya wis mlebu. Arep mlebune presiden apa menteri apa. Wis mlebu padha wae wis ketok kok. Gitu loh. Ingat derajat barang. Oke, Mas Toto tolong dilanjutkan apa yang belum tercover.